Ini adalah sebuah kisah seorang pria yang rela menukarkan kasih sayang dan kehidupan demi mencapai kekayaan dan kekuasaan, namun akhirnya terjebak dalam lingkaran kutukan yang membawa kehancuran total, bukan hanya bagi dirinya, tapi juga bagi seluruh desa. Begini kisah selengkapnya. Di sebuah desa terpencil yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional, status sosial, dan kehormatan sangatlah penting. Warga desa hidup dalam keterbatasan ekonomi dan kehidupan sederhana, sehingga impian akan kekayaan dan pengakuan menjadi dambaan setiap individu. Dalam kerangka masyarakat yang penuh dengan norma dan tradisi, siapapun yang berhasil mencapai kemakmuran dianggap sebagai lambang keberhasilan dan dihormati oleh sesama. Di tengah kondisi inilah, muncul sosok seorang penjual furnitur yang hidup dalam bayang-bayang ketidakpastian dan penghinaan, selalu merasa diremehkan dan tidak mendapatkan penghargaan layak. Ia menyaksikan setiap peluang untuk mengubah nasibnya sebagai jalan menuju kehidupan yang lebih gemilang. Namun keinginan untuk segera menggapai kekayaan dan kedudukan yang tinggi membuatnya tersesat di ambang kegelapan moral. Desa yang selama ini menyimpan nilai-nilai kesederhanaan dan kejujuran mulai perlahan terguncang oleh bisikan legenda pesugihan, sebuah ritual gaib yang menjanjikan kekayaan melimpah dan kekuasaan luar biasa. Meski ada peringatan akan harga yang harus dibayar, godaan untuk diakui dan dihormati membuat sang penjual furnitur memilih jalan terlarang ini sebagai cara untuk mengubah takdirnya. Dalam bayang-bayang ambisi dan keputusasaan, latar belakang desa yang damai ini perlahan berubah menjadi panggung bagi kegelapan dan kejahatan yang pada akhirnya akan menuntun sang protagonis ke jalan kehancuran yang tragis. Di tengah hiruk-pikuk pasar tradisional desa Cempaka, terdapat seorang pria yang namanya kerap disebut oleh warga, Arman Santoso. Sejak muda, Arman telah menggeluti usaha penjualan furnitur yang diwariskan dari keluarganya. Meskipun usahanya tampak menjanjikan, kehidupan Arman tidak pernah lepas dari bayang-bayang penghinaan dan kekecewaan. Setiap cemoohan dan tatapan sinis yang diterimanya di pasar seakan menjadi bahan bakar bagi ambisinya yang semakin membara. Ia yakin dengan kekuatan dan kerja keras yang ia miliki, ia berhak mendapatkan lebih banyak kekayaan dan penghormatan dari masyarakat. Arman dikenal sebagai sosok yang keras kepala dan tak kenal lelah. Dalam kesehariannya, ia menampilkan sikap tegas yang kadang disalahartikan sebagai keangkuhan. Namun di balik sikap tersebut tersimpan luka batin mendalam akibat pengalaman pahit masa lalu ketika ia merasa diremehkan oleh orang-orang yang seharusnya mendukungnya. Setiap kegagalan dan ketidakadilan yang pernah menimpanya semakin memupuk keinginan untuk mengubah nasib, meski caranya harus menapaki jalan yang kotor dan gelap. Di balik bayang-bayang ambisi Arman, terdapat sosok wanita lembut bernama Siti Nuraini. Istrinya, Siti adalah perwujudan kesabaran dan ketulusan. Ia selalu mendampingi Arman, mendukung setiap langkah meski hatinya sering dipenuhi kecemasan. Dalam diam, Siti menyaksikan betapa ambisi yang semakin menguasai Arman perlahan menggerogoti nilai-nilai yang pernah ia junjung tinggi. Meski begitu, cinta dan harapan membuat Siti terus bertahan, berharap suatu saat suaminya akan menemukan jalan yang benar. Kehidupan keluarga Santoso semakin lengkap dengan kelahiran buah hati pertama mereka, seorang bayi yang diberi nama Ardi. Kelahiran Ardi seharusnya menjadi simbol awal dari harapan dan kebahagiaan yang baru. Namun di mata Arman, kehadiran sang anak mulai terbenam dalam bayangan ambisi yang kian gelap. Bagi Arman, Ardi bukanlah sekadar anugerah, melainkan sebuah kesempatan yang sangat berharga untuk mendekatkan dirinya kepada kekayaan dan kekuasaan yang selama ini ia idamkan. Dalam benak Arman, setiap detik kehidupan adalah pertaruhan antara kebenaran dan keinginan yang membutakan. Konflik batin yang ia rasakan antara tanggung jawab sebagai kepala keluarga dan hasrat yang menggerakkan ambisinya terus mengikis sisi kemanusiawian yang pernah ia miliki. Bayang-bayang masa lalu yang penuh dengan penolakan dan penghinaan membayangi setiap langkahnya, seolah-olah membisikkan bahwa satu-satunya jalan menuju penghargaan adalah dengan mengorbankan segala sesuatu yang pernah ia cintai.
Malam itu, desa Cempaka diselimuti oleh kabut tebal yang menyembunyikan cahaya bintang, seolah alam pun menyembunyikan rahasia kelamnya. Arman Santoso, yang selama ini dibayangi perasaan hina dan penolakan, melangkah dengan langkah gontai ke pinggiran hutan. Di dalam relung hatinya yang gelisah, ia merasakan getaran dari sesuatu yang tak kasat mata, sebuah panggilan menuju kekuatan yang menjanjikan kekayaan dan penghormatan yang selama ini ia dambakan. Di tepian hutan, di sebuah jalan setapak yang jarang dilalui, Arman bertemu dengan seorang pria tua berjubah lusuh yang dikenal oleh penduduk setempat sebagai Mbah Hadi. Sosok Mbah Hadi tampak misterius dengan mata yang menyimpan sejuta rahasia dan pengalaman yang kelam. Dalam suara yang serak namun penuh kekuatan, sang dukun berkata, "Keinginanmu untuk dihargai dan dipandang tinggi memang besar, Arman. Namun jalan menuju kekayaan sejati memerlukan pengorbanan yang tak terbayangkan." Mendengar kata-kata itu, Arman merasakan campuran antara ketakutan dan hasrat yang semakin membara. Mbah Hadi menjelaskan bahwa ritual pesugihan yang akan membawanya ke puncak kemegahan hanya dapat terwujud melalui pengorbanan yang paling berharga dalam hidupnya. Di bawah sinar rembulan yang samar, dukun tua itu mengeluarkan gulungan naskah berbahasa kuno dan memperlihatkan lambang-lambang aneh yang terpahat dengan sempurna di atas selembar kain usang. Setiap simbol seakan hidup, menggugah kekuatan gaib yang menghuni sudut-sudut gelap dunia. Arman mendengarkan dengan seksama meski di dalam hatinya terbelah antara keraguan dan ambisi yang tak terbendung. Di satu sisi, ia tahu bahwa jalan ini akan membawa konsekuensi yang mengerikan. Namun di sisi lain, godaan untuk menghapus rasa rendah dirinya dan mengukir namanya sebagai sosok yang dihormati semakin kuat. Dengan suara yang bergetar, ia akhirnya berkata, "Ajarkan aku, Mbah Hadi. Aku siap menempuh jalan itu, apapun harganya." Tanpa menunggu lagi, Mbah Hadi mengajak Arman ke sebuah clearing tersembunyi di dalam hutan, di mana alam seolah ikut merasakan kegetiran ritual yang akan dijalani. Di sana, dengan latar belakang pepohonan raksasa yang menjulang dan kabut yang menyelimuti setiap sudut, sebuah altar sederhana telah disiapkan. Lilin-lilin berkelap-kelip, dupa menguar aroma pahit, dan simbol-simbol mistis yang digambar dengan kapur mengundang kehadiran dunia lain. Mbah Hadi mulai melantunkan mantra-mantra kuno dengan nada yang mendayu-dayu, namun penuh kekuatan. Setiap kata seakan membelah keheningan malam dan menggugah kekuatan yang tersembunyi di antara bayang-bayang. Arman, meski hatinya berdegup kencang dan pikiran diliputi kecemasan, merasa terhanyut oleh irama kata-kata tersebut. Setiap getaran suara bagaikan denyut nadi yang menyatukan dunia nyata dengan dunia gaib. Saat ritual memasuki puncaknya, Arman mulai merasakan bahwa batas antara yang nyata dan yang tak kasat mata mulai memudar. Di tengah kegelapan malam, ia melihat bayangan-bayangan samar melintas di antara pepohonan, seperti arwah yang datang untuk menyaksikan pertukaran jiwa yang begitu mengerikan. Rasa dingin menyelimuti tubuhnya, seolah-olah kekuatan alam pun merespons dan menuntut keadilan atas apa yang akan terjadi. Dalam keheningan yang mencekam itu, Arman menyadari bahwa ia telah memasuki lorong gelap yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Di benaknya, terbersit sekilas penyesalan akan masa lalu, namun ambisi yang telah lama tertanam mengalahkan segala keraguan. Ia mengulangi tekadnya dalam hati, bersumpah bahwa setiap pengorbanan akan mendekatkannya pada kekuasaan yang selama ini ia impikan. Malam itu, di tengah riuh bisikan alam dan mantra-mantra yang menggema, Arman Santoso memulai langkah pertamanya ke dalam dunia pesugihan yang kelam. Dengan jiwa yang terbelah antara rasa takut dan ambisi yang tak tertahankan, ia menyerahkan dirinya pada kekuatan gaib, tanpa menyadari bahwa setiap langkahnya semakin mendekatkannya pada kehancuran yang menanti di ujung jalan gelap ini. Malam itu terasa lebih kelam daripada malam-malam sebelumnya. Desa Cempaka seolah menahan napasnya, menyaksikan sebuah tragedi yang tak terelakkan. Kelahiran Ardi, anak pertama Arman Santoso dan Siti Nuraini, yang seharusnya menjadi anugerah dan harapan baru bagi keluarga, berubah menjadi titik awal dari kejatuhan moral yang paling dalam.
Siti Nuraini, dengan wajah yang pucat dan mata penuh air mata, merasakan firasat buruk sejak mendengar desiran angin yang membawa kabar kesedihan. Di dalam kamar kecil yang dipenuhi aroma antiseptik dan harapan, sang bayi baru lahir menangis lirih. Setiap tangisan Ardi seolah menggema ke dalam ruang hati Siti yang tak mampu menampung kekhawatiran atas keanehan yang mulai merayap ke dalam pikiran suaminya. Di luar ruangan, Arman yang telah dipenuhi oleh hasrat gelap melangkah pelan menuju ruangan khusus yang telah disiapkannya. Ruangan itu berbeda dari kamar keluarga. Dindingnya dihiasi simbol-simbol mistis yang ia ukir dengan penuh ketelitian, dan aroma dupa yang menyengat menguar, menandakan bahwa ritual akan segera dimulai. Di sudut ruangan, Mbah Hadi, sang dukun yang dulu memperkenalkannya pada dunia pesugihan, sudah menunggu dengan tatapan kosong yang penuh misteri. Dalam benak Arman, konflik berkecamuk antara cinta dan ambisi. Namun bisikan kekuatan gelap yang telah lama ia pelajari mengalahkan segala keraguan. Kekayaan dan kekuasaan Siti adalah takdir yang telah kutuliskan, gumamnya dengan suara serak yang hampir tak terdengar. Walaupun hatinya sesekali teriris oleh bayangan kenangan indah masa lalu, ketika ia dan Siti masih menyimpan mimpi-mimpi sederhana, titik itu segera terbenam oleh keinginan mengerikan untuk membuktikan kepada dunia bahwa ia bukanlah sosok yang pernah diremehkan. Siti, yang mendengar bisikan suaminya dari balik pintu kamar, segera melangkah keluar dengan tatapan campuran antara ketakutan dan keputusasaan. "Arman, jangan lakukan ini. Ardi, dia adalah anak kita, bukan alat untuk memenuhi ambisimu yang kejam." Suaranya pecah di tengah keheningan, menggambarkan duka yang tak terkatakan. Namun tekad Arman sudah terpahat, dan segala perlawanan tak mampu menggoyahkan keyakinannya yang telah tersulut oleh janji pesugihan. Di altar kecil yang didirikan di tengah ruangan, dengan lilin-lilin yang berkerlip redup dan bayangan yang menari mengikuti gerakan nyala api, Arman mulai melantunkan mantra-mantra kuno yang dituliskan dalam bahasa yang hampir terlupakan oleh waktu. Suara Mbah Hadi mengiringi, seolah-olah merayakan permulaan ritual yang telah lama dinantikan. Setiap kata yang diucapkan menggetarkan udara, menyatu dengan desiran angin yang membawa aroma kematian. Ardi, yang terbaring tak berdaya dalam buayan kecil, mulai menangis lebih keras, seolah merasakan sesuatu yang tak bisa diungkapkan. Dalam puncak kekacauan emosi, Siti mencoba meraih sang bayi, ingin menyelamatkan jiwa yang masih polos itu. Namun tangan Arman yang dingin dan tegas menolak setiap usaha sang istri. Tak ada yang bisa menghalangi jalan ini, Siti. Setiap pengorbanan membawa kita lebih dekat kepada keabadian yang telah lama ku mimpi. Ucapnya dengan nada yang menakutkan. Ketika ritual mencapai klimaksnya, langit di luar ruangan seakan pecah dengan gemuruh petir, dan cahaya rembulan tertutup awan gelap. Suara mantra semakin keras, menggema seolah menyatu dengan deru badai yang tiba-tiba melanda. Di antara jeritan bayi, teriakan pilu sang istri, dan gema kata-kata sihir, sebuah kekuatan tak terlihat mulai mengambil alih. Energi gelap yang dilepaskan dari pengorbanan itu merasuk ke setiap celah ruangan, menyelimuti semua yang hadir dengan aura malapetaka. Detik demi detik, Arman menyaksikan bayangan masa lalunya berganti wajah, seolah arwah-arwah yang dulu pernah diremehkan kini bangkit untuk menuntut keadilan. Tangisan Ardi berubah menjadi jeritan menyayat, dan Siti, dengan mata yang tak lagi mampu menahan air mata, menangis seakan dunia telah hancur. Di tengah kekacauan itu, Arman merasakan sesuatu yang aneh. Di balik kekuatan yang ia panggil, tersembunyi rasa sakit yang luar biasa. Sebuah beban moral yang mulai mengikis jiwa yang telah lama terpengaruh oleh ambisi. Ritual pengorbanan anak itu bukan hanya mengubah takdir Arman, melainkan juga membuka celah bagi kekuatan gelap yang jauh melampaui kendali manusia. Malam itu, dengan darah yang tumpah dan jiwa yang hancur, terciptalah sebuah peristiwa mengerikan yang akan selalu menjadi noda dalam sejarah desa Cempaka. Arman, yang dulu terobsesi akan kekayaan dan kekuasaan, kini berdiri di ambang kehancuran, diselimuti oleh kutukan yang tak terelakkan, dan suara-suara arwah yang menuntut pembalasan. Di penghujung ritual, ketika kekuatan gelap mencapai puncaknya, Arman menyadari betapa dalamnya jurang yang telah ia masuki.
Namun penyesalan itu datang terlambat. Malam itu, bukan hanya Ardi yang kehilangan nyawanya, melainkan juga harapan dan kemanusiaan yang pernah ada dalam diri Arman dan Siti. Dunia yang semula penuh dengan janji kekayaan berubah menjadi mimpi buruk yang menyelimuti setiap jiwa di desa, meninggalkan luka yang akan terngiang dalam ingatan selama-lamanya. Pagi menyingsing dengan langit yang kelabu, menyembunyikan keindahan yang pernah ada. Setelah malam yang mengerikan itu, desa Cempaka tampak seolah-olah terperangkap dalam kabut kesedihan yang sulit diusir. Namun di balik duka yang menyelimuti, kekuatan gelap yang telah dipanggil Arman Santoso mulai menunjukkan janji-janji keberuntungan yang tak terduga. Arman bangun dengan wajah pucat dan mata yang menyimpan campuran antara penyesalan dan ambisi yang semakin membara. Walaupun bayangan pengorbanan Ardi masih menghantui setiap sudut pikirannya, ia merasa seolah ada kekuatan baru yang mengalir melalui nadinya. Ini semua adalah jalan untuk membuktikan bahwa aku tidak lagi orang biasa, gumamnya dalam hati, mencoba menepis perasaan bersalah yang sesekali mengintai. Tak lama setelah peristiwa malam itu, usaha furnitur Arman mulai berkembang dengan pesat. Seperti sulap, pelanggan dari berbagai penjuru desa dan bahkan dari kota-kota sekitarnya berdatangan. Setiap potongan furnitur yang ia produksi tampak memiliki sentuhan mistis. Ukiran-ukirannya seolah memancarkan aura kekuatan, dan setiap detail yang dikerjakannya menyiratkan janji akan kemakmuran. Bisnisnya mendadak dikenal sebagai Furnitur Santoso, dan kemewahan pun mulai menyusup ke dalam hidupnya. Dengan aliran uang yang kian deras, Arman tak butuh ragu lagi untuk mengubah nasibnya. Ia memerintahkan para tukang terbaik di desa untuk membangun sebuah rumah megah di pinggiran desa Cempaka. Rumah itu didirikan dengan fondasi yang kokoh. Dinding-dindingnya dihiasi oleh ukiran halus yang mengisahkan legenda kelam, dan pilar-pilarnya dari marmer berkilauan seolah menjadi saksi bisu keajaiban dan keangkuhan sang pemilik. Taman yang dirancang dengan teliti menampilkan patung-patung dengan wajah-wajah yang menyeramkan, mengingatkan siapa saja bahwa di balik setiap kemewahan tersembunyi rahasia yang tak terucap. Warga desa yang selama ini hidup dalam kesederhanaan kini mulai mengagumi Arman dengan penuh kekaguman sekaligus kecemasan. Mereka berbicara tentang keajaiban yang terjadi, tentang bagaimana si penjual furnitur yang dulu dianggap remeh kini berubah menjadi sosok kaya raya yang memiliki segala kemewahan. Namun di sela-sela pujian dan kekaguman itu, terdengar bisikan samar yang menyebutkan adanya kejanggalan. Apakah keberuntungan itu datang dengan harga yang terlalu mahal? Tanya beberapa tetua desa dalam percakapan rahasia mereka. Sementara itu, di dalam rumah barunya yang megah, Arman berusaha keras menutupi luka batin yang ia rasakan. Di balik dinding-dinding berlapis sutra dan lantai marmer yang dingin, ia menyimpan perasaan hampa yang kian membesar. Setiap malam, saat suasana sepi menyelimuti ruang-ruang besar di kediamannya, ia mulai merasakan kehadiran sesuatu yang tak kasat mata. Suara-suara pelan, langkah-langkah yang terdengar di lorong, dan bayangan yang melintas di ujung mata membuatnya terjaga dalam keheningan yang mencekam. Meski ia mencoba menafikan, perasaan bahwa arwah-arwah yang pernah direnggut telah datang untuk menuntut keadilan selalu menghantui. Siti Nuraini, yang masih menyisakan bekas air mata dari tragedi yang terjadi, menjalani hari-harinya dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia terpesona oleh perubahan drastis yang dialami suaminya dan kemewahan yang kini mengisi rumah mereka. Namun di sisi lain, ia merasa hancur karena kehilangan yang tak tergantikan. Setiap kali ia menatap sudut-sudut ruangan yang gelap, ingatan akan Ardi menghantui, mengingatkan bahwa setiap kemewahan yang dinikmati Arman dibangun di atas penderitaan yang mendalam. Meski begitu, untuk sementara waktu, Arman menikmati pujian dan penghormatan yang selama ini diidamkannya. Ia mengadakan jamuan-jamuan megah, di mana para pejabat dan tokoh masyarakat datang untuk menyaksikan kemewahan rumah barunya. Pesta itu dipenuhi tawa dan canda, namun di balik itu semua, Arman tak pernah lepas dari bayang-bayang kesalahan fatalnya. Setiap gelas anggur yang ia angkat seakan menyimpan dosa yang tak pernah bisa dihapus, dan setiap senyum yang dipaksanya menutupi kegelisahan yang mendalam.
Kemewahan dan kepuasan sementara ini memberikan ilusi bahwa Arman telah mengalahkan segala keterbatasan masa lalunya. Namun, di setiap sudut rumah megah itu, terukir tanda-tanda bahwa kekayaan yang ia raih bukanlah berkah, melainkan kutukan yang perlahan menggerogoti jiwanya. Di balik semua gemerlap dan keangkuhan, arwah-arwah yang telah ditinggalkan Ardi dan pengorbanan lain terus menunggu waktu untuk bangkit, menyiapkan bayaran yang akan datang pada saat yang tak terduga. Di antara malam-malam yang panjang, ketika angin berbisik pelan di antara jendela-jendela besar, Arman duduk termenung di ruang tamu. Ia mencoba mencari penenang dalam harta benda yang ia kumpulkan, namun tak satu pun mampu menyembuhkan luka batin yang semakin dalam. Ketenangan yang semu itu hanyalah cermin dari jiwa yang telah kehilangan arah, menyiratkan bahwa kemewahan duniawi tidak akan pernah mampu menghapus bayang-bayang gelap yang terus menghantuinya. Dengan segala keberhasilan yang ia capai, Arman mulai merasakan kepercayaan diri yang memuncak. Namun di balik keyakinan yang tampak tak tergoyahkan itu, tersimpan rasa takut yang mendalam. Sebuah firasat bahwa pada akhirnya setiap amal yang dihasilkan dari pengorbanan akan kembali menghantui, menuntut keadilan atas dosa yang telah dilakukan. Meskipun untuk sementara waktu ia menikmati setiap detik kemenangan, Arman tak pernah bisa benar-benar melupakan bahwa setiap kemewahan memiliki harga yang harus dibayar dengan darah dan jiwa. Pagi di desa Cempaka terasa berbeda. Langit yang biasanya cerah kini diselimuti awan kelabu, seakan alam turut menangisi nasib yang sedang digariskan. Arman Santoso yang kini menikmati kemewahan barunya, merasakan panggilan ambisius yang lebih tinggi. Menaklukkan dunia politik desa, gelar kepala desa bukan hanya lambang kekuasaan, tetapi juga simbol pengakuan dari masyarakat yang selama ini ia dambakan. Di balai desa yang sederhana, Arman mulai mengatur strategi. Dengan kecerdasan dan pesona yang dipertajam oleh kekayaan, ia mengadakan pertemuan dengan para tokoh masyarakat. Dalam rapat-rapat rahasia yang diadakan di ruangan mewah di kediamannya, Arman mendatangi tokoh-tokoh berpengaruh seperti Pak Agus, ketua RT yang dihormati, dan Pak Joko, penatua desa yang bijaksana. Lewat iming-iming janji kemajuan dan pembangunan, ia dengan lihai menyuap kepercayaan mereka, memberikan sejumlah uang dan janji-janji proyek besar yang akan mengubah wajah desa Cempaka. Setiap langkah kampanye Arman penuh dengan ketegangan dan drama. Di hadapan warga, ia tampil sebagai sosok visioner. Di lapangan terbuka, dengan latar belakang gedung pemerintahan yang sederhana, ia menyampaikan pidato penuh semangat. Desa kita harus maju, harus modern. Mari bersama-sama membuka lembaran baru dengan kepemimpinan yang kuat. Suaranya bergema, membangkitkan harapan dan aspirasi di kalangan penduduk yang lelah dengan keterbatasan. Namun, di balik kata-kata manis itu, tersimpan niat gelap. Ambisi yang telah diwarnai oleh pengorbanan-pengorbanan mengerikan masa lalu. Sementara itu, kegelapan yang pernah dipanggil melalui ritual pesugihan tak henti-hentinya mengintai. Setiap malam, setelah rapat dan kampanye usai, Arman merasa terbangun dalam kegelapan dengan suara bisikan yang tak dapat dijelaskan. Di sudut-sudut ruang kerjanya, bayangan samar melintas seiring dentingan jam yang menandakan waktu berjalan. Seolah arwah-arwah dari pengorbanan yang pernah dilakukannya menuntut pembalasan. Lampu yang berkedip, petir yang datang tiba-tiba, dan angin dingin yang menyusup melalui celah jendela. Semua itu menjadi saksi bisu dari kutukan yang kini melekat pada dirinya. Suatu malam, di ruang kerja yang remang-remang, Siti Nuraini mendatangi Arman. Wajahnya dipenuhi kecemasan dan keputusasaan. Air mata mengalir perlahan. Arman, aku tak sanggup melihat kehancuran ini. Ambisimu sudah membawa kita terlalu jauh. Apakah kamu benar-benar yakin bahwa kekuasaan ini akan menghapus semua luka? Bisiknya pelan, penuh harapan agar suaminya menyadari dosa yang telah menimpa keluarga mereka. Namun Arman menatapnya dengan tatapan beku, seolah sudah terbenam dalam kegelapan ambisinya. Siti, ini bukan soal menghapus luka. Ini tentang membuktikan bahwa aku mampu mengubah nasib kita. Desa ini akan menjadi kerajaanku, dan setiap pengorbanan, seberapapun berat, adalah bagian dari takdir yang telah kutuliskan. Jawabnya dengan suara dingin.
tanpa meresapi penderitaan yang tersimpan di balik kata-katanya. Hari demi hari berlalu dengan persiapan menjelang pemilihan. Di sela-sela pertemuan kampanye, bisikan tak menentu mulai terdengar di antara warga. Beberapa orang tua mengaku melihat tanda-tanda alam yang tidak biasa. Petir menyambar tanpa peringatan, awan menggulung menutupi langit, dan seekor burung hitam yang selalu muncul entah dari mana. Suasana menjadi semakin mencekam, seolah alam sendiri memperingatkan bahwa setiap tindakan akan membawa konsekuensi. Hari pemilihan tiba dengan hiruk-pikuk dan antisipasi yang luar biasa. Ratusan warga berkumpul di balai desa, wajah-wajah penuh harapan bercampur kecemasan. Di tengah ruangan, Pak Joko berdiri sebagai ketua panitia, bersiap membuka amplop suara hasil pemungutan suara. Arman duduk di salah satu sudut ruangan dengan tatapan yang sulit diuraikan antara keyakinan atas kemenangannya dan ketakutan akan kutukan yang telah ia panggil. Saat Pak Joko membuka amplop, keheningan mencekam ruangan. Namun tiba-tiba lampu balai padam sejenak. Gelombang petir mengguncang bangunan, disusul oleh jeritan angin yang seolah menyampaikan amaran dari alam gaib. Dalam kegelapan itu, suara-suara aneh terdengar, seperti bisikan arwah-arwah yang menuntut keadilan atas pengorbanan yang telah terjadi. Ketika lampu kembali menyala, pengumuman resmi pun disampaikan. Arman Santoso terpilih sebagai kepala desa Cempaka. Sorak-sorai menggema di seluruh ruangan. Namun di balik kegembiraan itu, terpatri keraguan dan rasa takut di hati sebagian warga. Kemenangan Arman, meskipun dirayakan, terasa seolah dibalut oleh bayang-bayang dosa dan kutukan yang tak terhindarkan. Di tengah kerumunan yang merayakan, Arman berdiri di atas panggung, merasa bahwa pencapaian ini adalah puncak dari perjalanan panjang, namun juga merupakan awal dari penderitaan yang lebih mendalam. Malam itu, ketika perayaan mereda, Arman terdiam di sebuah ruang kecil di balai desa. Ia menatap keluar jendela, melihat kegelapnya malam yang dihiasi kilatan petir. Setiap hembusan angin seolah mengingatkannya akan dosa-dosanya, dan suara-suara samar kembali terdengar, membisikkan bahwa ambisi yang dibangun atas pengorbanan nyawa tak akan pernah luput dari pembalasan. Di tengah kemenangan politiknya, ia mulai merasakan bahwa kutukan yang ia panggil melalui ritual pesugihan semakin mendekat, menunggu saat yang tepat untuk menuntaskan keadilan alam. Malam itu, langit desa Cempaka kembali gelap gulita, seolah alam pun turut merasakan getirnya dosa yang telah menumpuk. Setelah perayaan kemenangan politik yang menggema dan ambisi yang tampak semakin menguat, Arman Santoso merasakan kekosongan yang tak terobati oleh kemewahan. Di dalam jiwanya, sebuah bisikan gelap mulai menyatakan bahwa untuk mencapai puncak kekuatan, satu lagi pengorbanan harus terjadi. Dan korban itu, baginya, adalah Siti Nuraini, sang istri yang selama ini menjadi saksi bisu penderitaan dan kehilangan, namun juga penopang yang pernah ia cintai. Arman telah lama tersiksa oleh bayangan kegagalan masa lalu dan keinginan untuk membuktikan diri bahwa ia berhak atas segala kemuliaan. Meskipun setiap malam di kediamannya yang megah, ia terbangun oleh suara-suara misterius dan bayangan yang merayap. Ambisi yang membakar dalam hatinya membuat ia semakin terjerumus ke dalam kegelapan. Dalam pikirannya yang kelam, Siti bukan lagi sosok pelengkap yang harus dicintai, melainkan alat terakhir yang harus dikorbankan agar kekuatan gaib yang telah ia panggil dapat tersempurnakan. Di sebuah ruangan rahasia yang tersembunyi di balik dinding-dinding istana modernnya, Arman telah menyiapkan altar yang dipenuhi simbol-simbol mistis dan lilin-lilin yang berkelip dalam cahaya redup. Suasana ruangan itu sangat berbeda dengan kemewahan yang tampak di ruang tamu. Di sini, hanya ada aura suram dan keheningan yang mencekam. Di sampingnya berdiri Mbah Hadi, sang dukun yang telah menuntun Arman ke jalan pesugihan sejak malam-malam awal kegelapan. Wajah keriput dan tatapan kosong Mbah Hadi seolah mengandung rahasia yang lebih dalam, menyiratkan bahwa ritual kali ini adalah puncak dari semua dosa yang telah dilakukan. Siti, yang merasakan firasat malapetaka sejak awal malam itu, akhirnya tidak dapat lagi menyembunyikan kegelisahannya. Dengan mata yang penuh air mata dan suara yang gemetar, ia mencoba mendekati Arman. "Arman, tolong pikirkan kembali. Aku tidak sanggup melihat ini terjadi.
Bukankah kita seharusnya melangkah bersama menuju kebaikan, bukan ke jurang kehancuran? Pinta Siti, suaranya pecah oleh kepedihan dan ketakutan. Namun dalam tatapan dingin Arman, sudah tidak tersisa lagi cinta yang pernah menghangatkan masa-masa awal mereka. Ambisi dan kutukan yang telah ia panggil menenggelamkan kemanusiaan, sehingga setiap kata penghibur dari Siti hanya terdengar seperti desir angin yang tersesat. Siti, ini adalah takdir yang harus kutuntaskan. Hanya dengan pengorbanan ini, aku bisa menyatu dengan kekuatan yang selama ini kubidik. Kau harus mengerti, ini demi masa depan kita, demi kejayaan yang lebih besar. Jawabnya dengan suara yang serak dan tanpa ampun. Tanpa memberikan kesempatan bagi Siti untuk merespon, Arman memerintahkan agar sang istri dibawa ke altar. Dalam kegelapan malam, Siti diikat dan dipaksa untuk duduk di depan altar yang telah disucikan dengan mantra-mantra kuno. Suasana menjadi semakin mencekam ketika Mbah Hadi mulai melantunkan kata-kata dalam bahasa yang hampir punah. Kata-kata yang menggema seolah memanggil kekuatan dari alam lain. Setiap getaran suara seolah menyayat kesunyian, membawa bersama aroma dupa yang menusuk hidung dan bayangan-bayangan yang menari di dinding ruangan. Dalam pelaksanaan ritual itu, Arman berdiri di samping altar dengan tatapan kosong, namun dipenuhi ambisi. Tangan dinginnya menggenggam sebuah pisau bermata tajam yang telah ia persiapkan dengan penuh ritual. Di antara suara mantra dan gemuruh petir yang datang dari luar, Siti menangis lirih. Setiap tangisnya menggambarkan kehancuran jiwa yang tak terperi. Meski dalam keputusasaan, ia memohon belas kasihan. Arman sudah terlanjur terjerumus dalam kekuatan yang tidak bisa ia kendalikan. Ketika puncak ritual tiba, udara di ruangan itu seolah berhenti bergerak. Dengan satu gerakan yang sangat cepat, Arman mengayunkan pisau ke arah Siti. Dan dalam sekejap, nyawa yang selama ini menjadi lambang kasih sayang berubah menjadi korban terakhir dari ambisi kejamnya. Tangisan Siti yang menyayat hati terdengar berbaur dengan erangan angin dan mantra-mantra yang semakin mengerikan. Seolah-olah seluruh alam bersaksi atas peristiwa kelam itu, langit pun menggelap dan petir menyambar dengan kekuatan yang seolah menuntut keadilan atas perbuatan tak termaafkan. Detik-detik setelah pengorbanan itu menjadi masa yang penuh kehampaan. Arman berdiri terpaku, menyaksikan darah yang menetes perlahan dari tubuh Siti, membentuk lukisan mengerikan di atas lantai ruangan. Hatinya, yang dahulu dipenuhi ambisi, kini mulai terguncang oleh kesadaran bahwa harga kekuatan yang ia kejar ternyata jauh lebih mahal daripada yang pernah ia bayangkan. Namun, di balik perasaan itu, suara-suara gaib dan bisikan kutukan terus berdatangan, menegaskan bahwa jalan yang telah ia pilih tidak akan pernah membawanya pada penebusan. Malam itu, saat kegelapan menyelimuti setiap sudut, ritual pengorbanan Siti menandai titik balik yang paling tragis dalam kehidupan Arman. Kutukan yang ia panggil semakin merasuk ke dalam jiwa dan tubuhnya, seolah-olah alam pun memutuskan untuk membalas dendam atas setiap pengorbanan yang telah ia lakukan. Di antara reruntuhan moral dan jiwa yang hancur, Arman mulai menyadari bahwa kekuasaan yang ia idamkan justru menuntut harga yang tak terbayarkan, dan bahwa setiap langkah di jalan gelap itu membawa dirinya lebih dekat pada kehancuran yang tak terelakkan. Malam itu, setelah ritual pengorbanan Siti, kegelapan di desa Cempaka terasa semakin pekat. Udara berat dan dingin, seolah mengisyaratkan datangnya kehancuran yang tak terhindarkan. Arman Santoso, yang kini menjadi kepala desa sekaligus penguasa atas kekayaan dan kutukan, mulai merasakan kehadiran kekuatan yang selama ini ia panggil kembali menghantui. Di dalam istana megah, yang dulu menjadi simbol kejayaannya, suara-suara aneh dan bayangan gelap mulai memenuhi setiap sudut ruangan. Di tengah malam yang sunyi, terdengar deru angin dan gemuruh petir yang begitu kencang, seolah alam sendiri memberontak atas perbuatan keji yang telah terjadi. Tiba-tiba, lampu-lampu dalam istana padam satu persatu, menyisakan kegelapan yang hanya diterangi oleh kilatan petir yang datang tanpa peringatan. Arman, yang tengah terjaga karena mimpi buruk tentang masa lalunya, merasakan getaran yang mencekam. Di lorong-lorong istana, bayangan samar muncul dan menghilang dengan cepat, seakan arwah-arwah yang pernah terkorbankan. Anaknya, istrinya, dan jiwa-jiwa tak berdosa lainnya
telah bangkit menuntut keadilan. Suara tangisan dan jeritan yang tak terdengar di telinga manusia bergabung dengan dentuman petir membuat seluruh istana bergoncang hebat. Dalam keputusasaan, Arman berlari melintasi ruangan demi ruangan, mencoba mencari jalan keluar. Namun setiap langkah yang ia ambil seolah tertahan oleh kekuatan gaib yang menggerogoti seluruh bangunan. Dinding-dinding yang dulunya megah dan kokoh kini retak dan berguncang, seolah mengekspresikan penderitaan jiwa-jiwa yang telah diabaikan. Di luar, warga desa yang telah lama merasakan keganjilan mulai berkumpul dengan wajah penuh ketakutan. Mereka melihat istana yang dulu menjadi lambang kemewahan kini diselimuti asap dan cahaya aneh yang menari-nari di udara malam. Bisikan mereka penuh kepanikan. Kutukan telah datang. Inilah balasan dari dosa-dosa yang tidak pernah terampuni. Sementara itu, di dalam inti kegelapan istana, Arman merasakan kehadiran yang sangat mendekat. Bayangan-bayangan arwah yang pernah ia korbankan kini menyerbu ke dalam pikirannya. Suara Siti yang pernah ia bunyikan sebelum pengorbanannya. Tangisan Ardi yang tak lagi terdengar, kini bergema berulang kali seakan menuntut pengampunan. Setiap langkahnya dipenuhi rasa sakit dan penyesalan. Namun kutukan yang telah dipanggil tak memberi ruang untuk penebusan. Di titik klimaks, langit seolah terbelah oleh gemuruh terakhir dan seluruh bangunan berguncang hebat. Dinding-dinding retak, lantai-lantai bergetar, dan arwah-arwah yang mengerikan pun melayang-layang di dalam ruangan. Dengan sekejap, kekuatan gelap itu mencapai puncaknya. Arman yang berusaha melarikan diri mendapati dirinya terjebak dalam pusaran kekuatan yang tak terelakkan. Tubuhnya mulai tersiksa, seolah ribuan tangan dingin menarik jiwanya ke dalam kegelapan abadi. Dalam kekacauan itu, teriakan warga desa bergema, menyatu dengan jeritan Arman yang penuh penyesalan. Istana yang dulunya megah itu runtuh, terbenam dalam kehancuran total. Alam yang selama ini menjadi saksi bisu dari ambisi dan dosa-dosa manusia, kini menghantam dengan keras bukti bahwa tidak ada kekayaan atau kekuasaan yang dapat menandingi keadilan alam. Di akhir malam yang mencekam itu, ketika suara petir mereda dan debu mulai mengendap, yang tersisa hanyalah reruntuhan dan keheningan yang menyayat. Arman Santoso yang pernah mengorbankan segalanya demi kekuasaan, kini hanyalah bayang-bayang yang terperangkap dalam kutukan abadi. Desa Cempaka pun terjerat dalam duka dan ketakutan, meninggalkan kisah tragis yang menjadi peringatan bagi generasi mendatang bahwa setiap pengorbanan keji selalu menuntut balasan yang setimpal.